Udah siap? Yuk berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar muatan IPA tema 8, subtema 2, KD 3.8 dan 4.8 yang berjudul faktor yang memengaruhi siklus air. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi siklus air dalam tanah. Yang kedua, mengetahui pengaruh siklus air pada musim kemarau. Oke, kita akan mulai belajar. Faktor-faktor yang memengaruhi siklus air dalam tanah. Tanah memiliki kemampuan menyimpan air. Dalam siklus air, tanah berperan penting dalam menyimpan air. Air tanah sangat berguna saat menghadapi musim kemarau. Air masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Proses masuknya air ke dalam pori-pori tanah dinamakan infiltrasi. Proses infiltrasi secara lambat akan membawa air tanah kembali ke laut. Air tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Faktor-faktor yang memengaruhi siklus air dalam tanah. Ada 4 faktor yang memengaruhi siklus air dalam tanah. Yang pertama, curah hujan. Kedua, material batuan. Ketiga, lereng pegunungan. Dan yang keempat, keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Pertama, curah hujan. Curah hujan berpengaruh pada tanah karena sumber air tanah berasal dari curah hujan yang turun. Semakin banyak curah hujan yang turun, semakin banyak pula cadangan air tanah yang tersimpan. Kedua, material batuan. Air menyerap ke dalam tanah atau batuan melalui celah batuan. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan menyimpan air, sehingga air bertahan lebih lama di dalam tanah. Ketiga, lereng pegunungan. Air tanah akan mudah disimpan di lingkungan yang datar atau tingkat kemiringan yang rendah. Jika air diserap di lahan yang sangat miring, air tersebut akan tetap mengalir sehingga air yang tersimpan hanya sedikit. Keempat, keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Tumbuhan berperan dalam menggemburkan tanah sehingga air hujan dapat terserap dan tersimpan dengan baik dalam tanah. Air tanah yang tersimpan di daerah pegunungan akan bertahan lebih lama sehingga menjadi cadangan air pada musim kemarau. Pengaruh siklus air pada musim kemarau. Air bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Adanya siklus air menyebabkan ketersediaan air di daratan tetap terjaga. Siklus air dipengaruhi oleh suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan lingkungan. Salah satu tahap siklus air adalah evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air dari permukaan bumi menuju atmosfer. Evaporasi mengubah air berwujud cair menjadi air berwujud gas. Semakin tinggi panas matahari, maka jumlah air yang menjadi uap air dan yang naik ke atmosfer juga semakin banyak. Pada musim kemarau, uap air yang diuapkan jauh lebih banyak sehingga berdampak pada permukaan bumi. Musim kemarau yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, berkurangnya sumber air minum. Yang kedua, persawahan menjadi kering dan tanah menjadi retak-retak. Yang ketiga, banyak hewan yang akan mati karena tidak mendapatkan sumber air. Yang keempat, gagal panen karena banyak tumbuhan yang layu dan mati. Dan yang terakhir, penambak tidak dapat membudidayakan ikan dan hewan air lainnya. Penguapan air yang lebih banyak dibandingkan hujan yang turun mengakibatkan lingkungan mengalami kekeringan. Kekeringan biasanya terjadi pada musim kemarau. Kekeringan adalah peristiwa yang kerap terjadi di Indonesia. Kekeringan terjadi karena langkanya ketersediaan air di suatu wilayah pada waktu tertentu. Musim kemarau yang terjadi terlalu lama mengakibatkan kekeringan pada sumber-sumber air seperti mata air, sungai, dan danau. Selain dipengaruhi oleh musim kemarau yang panjang, minimnya daerah resapan air karena sedikitnya pohon juga menjadi penyebab kekeringan. Minimnya pohon menyebabkan evaporasi yang terjadi semakin besar. Keberadaan pohon sangat penting karena akar pohon membantu menggemburkan tanah
sehingga tanah dapat menyerap air hujan yang turun ke permukaan tanah dan menyimpannya sebagai air tanah. Air tanah tersebut disimpan di bawah tanah sehingga kita bisa menggunakannya ketika musim kemarau tiba. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Tetap semangat selalu dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.